Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak wa lakal hamdu wa lakas syukur. Ya Allah, tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri hamba-Mu, pada diri kami dan diri hamba-Mu, melainkan itu adalah murni karena karunia-Mu, maka bagimu segala puji dan syukur. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita memohon kepada Allah di pagi hari yang indah ini, yang bulan masih tersisa, tapi tinggal sedikit lagi dia akan hilang, bersembunyi, kemudian muncul menjadi hilal yang baru. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian tafsir kita. Kita sampai tafsir suratul Balad. Disebutkan bahwa suratul Balad ini diturunkan sesudah surat Qaf wal Qur'anil Majid. Tidak jauh berbeda di antara surat-surat yang kita baca, bahwasanya penekanannya adalah kepada Allah dan Jibril, kepada Nabi SAW sebagai utusan Allah, dan kepada adanya hari pembalasan, hari dibangkitkannya manusia. Di surah Al-Balad ini firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Allah Jalla Jalal bersumpah lagi, mengatakan la uqsimu bihadzal balad, aku benar-benar bersumpah dengan kota Mekah, dengan negeri ini, Mekah, yang merupakan ahabbul biqa ilallah, negeri yang paling dicintai Allah. Awal tempat ibadah diletakkan di muka bumi ini adalah di Mekah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memulai sejarah kehidupan di kota Mekah ini, yang dibawa oleh beliau alaihissalatu wassalam adalah Hajar, ibunda Nabi Ismail alaihissalam, bersama Ismail ke negeri ini. Negeri itu kosong, tidak berpenghuni, tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan di sana, kering kerontang. Tapi Allah Jalla Jalaluh memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk memulai kehidupan di sana. Siapa yang menjadi orang yang pertama kali tinggal di sana? Seorang wanita bersama putranya yang masih menyusui. Antum lihat bahwa kehidupan ini tidak selalu seperti yang kita lihat dengan mata kita. Ada banyak rahasia-rahasia di balik tabir yang kita tidak tahu. Dan ternyata Mekah menjadi Ummul Qura, menjadi pusat kota, menjadi
pusat pandangan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Sekarang kita lihat, Allah bersumpah demi negeri Mekah ini, yang di situ dilahirkan Nabi alaihi salatu wassalam. Di situ tumbuh besar tokoh-tokoh musyrikin. Ini menandakan tentang terhormatnya kota Mekah. Allah mengatakan, wa anta hillum bihadzal balad. Dan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Mekah ini. Ada dua penafsiran ulama tentang wa anta hillum bihadzal balad. Makna yang pertama, engkau tinggal di negeri ini. Min halla yahullu atau min halla yahillu, yang artinya engkau halal di negeri ini. Negeri itu negeri haram, tapi engkau halal di negeri itu untuk membunuh orang-orang yang memerangimu. Dan itu kapan terjadi jemaah? Pada tahun 8 Hijriah. Seharusnya nggak boleh ada perang dalam kota Mekah. Negeri itu negeri haram. Wa man dakhalahu kana amina. Yang masuk negeri itu aman. Tapi Allah halalkan buat nabinya sa'atan min nahar. Hanya sesaat dari siang hari. Ketika ditaklukkan kota Mekah itu, Nabi alaihi salatu wasallam masuk ke kota Mekah mengumumkan bahwasanya fulan bunuh dia, walaupun bergantungan dengan kiswahnya Ka'bah. Dan betul, sebagian di antara mereka dibunuh dalam kondisi bergantungan dengan kiswah Ka'bah. Di antaranya adalah Ibn Akhtal atau Ibn Khatal. Itu dibunuh di sana. Halal buat Nabi tapi sesaat. Oleh karena itu ada sebuah riwayat dari Ibnu Abbas kalau nggak salah. Kalau ada orang yang menghalalkan negeri Mekah lagi, berdalil Nabi SAW pernah masuk kota Mekah dalam kondisi berperang, menaklukkan kota Mekah dan membunuh beberapa tokoh-tokoh musyrikin di sana. Katanya, iya, Allah menghalalkan buat nabinya alaihissalam dan tidak menghalalkan buat dirimu. Ini makna kedua dari wa anta hillum bihadzal balad. Lalu Allah bersumpah wa walidi wa ma walad, dan demi bapak dan anaknya. Demi bapak dan anaknya. Di antara maknanya adalah demi Nabi Adam alaihissalam dan nabi-nabi keturunannya. Demi Nabi Adam alaihissalam dan umat manusia. Karena kita tahu, kita ini yang ada di masjid ini jemaah, berasal dari satu jiwa. Sekarang kita bisa duduk saling tidak kenal. Insya Allah mudah-mudahan yang iktikaf udah saling kenal jemaah. Mana panitia iktikaf? Ustadz Malik. Wen Malik. Masya Allah. Panitianya kayak lagi cuci piring ya. Wen Malik. Ya Malik. Kayaknya perlu diadakan ta'aruf lah, agar mereka saling kenal. Jadi umpamanya nanti jam berapa atau malam habis tarawih sambil dikasih kopi hangat, mereka saling mengenalkan diri. Ana fulan bin fulan, ana dari sini, supaya kita semakin akrab jemaah. Jangan sampai iktikaf 10 hari sama yang di sebelahnya nggak kenal. Ustadz, ana sedang menyambung hubungan dengan pencipta. Insya Allah tidak ada hubungan sama yang di sebelahnya. Tetap kita lah dengan orang-orang yang di sebelah kita, paling nggak saling kenal ya, supaya kita lebih banyak saudara jamaah. Dan disebutkan innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang beriman itu saudara. Dan di sini Allah bersumpah wa walidi wa ma walad, dan demi bapak dan anak Adam alaihissalam. Dari Adam ciptakan Hawa, dan dari Adam dan Hawa ini wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisa. Allah tebarkan dari keduanya ini kita, laki-laki dan wanita yang banyak di berbagai penjuru dunia. Mereka dari satu jiwa. Allah bersumpah dengan itu. Apa sih yang Allah sumpahkan? Allah tidak bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung, dan isi dari sumpahnya adalah sesuatu yang agung pula.
Isi sumpah Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Takdir kita udah jemaah. Manusia itu hidup susah payah. Di dunia dan di akhirat. Jadi kalau ada orang yang mau istirahat di dunia, dia akan kehilangan waktu istirahat yang sebenarnya. Sebagaimana kita sudah sampaikan. Ucapan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ajma'atil uqala min kulli millah. Anna na'ima la yudraku bin na'im. Wa man athara raha fatathu raha. Telah bersepakat orang-orang berakal dari semua sekte, semua agama di dunia ini bahwa kenikmatan tidak bisa diraih dengan kenikmatan. Dan barang siapa yang lebih mementingkan istirahat, dia akan kehilangan waktu istirahat yang sebenarnya. Antum lihat orang yang mudik sekarang jemaah. Yang menjadi tujuan mereka adalah sampai ke tempat tinggal mereka. Kira-kira kalau di tol itu rest areanya setiap 1 kilo. 1 kilo rest area. Makan, duduk. Dari Jakarta ke Jember ini berapa hari? Tiap 1 kilo masuk rest area, duduk, masuk ke toilet, minum kopi. Kenapa? Iya. Katanya kan kalau ngantuk istirahat. Ya, setiap 1 kilo untuk istirahat. Nggak akan nyampe-nyampe. Tapi ada orang yang disuruh istirahat. Enggak, bukan waktunya istirahat. Bang, istirahat dulu kata istrinya. Belum deh. Istirahat di depan kita nanti. Seperti itu. Manusia dalam kondisi hidup dari awal lahirnya dia. Mau keluar aja sudah susah di dunia. Kita tuh mau keluar nyusahkan orang banyak. Teriak-teriak. Dipegang tangan ibunya mengeluarkan kita. Mertua dipanggil. Bidan dipanggil. Ada apa ini? Oh ini. Ada Syafiq mau keluar. Wallahi sahih. Kita itu dalam kondisi susah payah. Keluar pun nggak langsung bisa jalan. Siapa yang keluar langsung bisa jalan? Angkat tangan. Keluar langsung, Ustaz alhamdulillah. Keluar langsung main bola. Enggak ada jemaah. Antum itu penuh dengan kesusahan. Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Dalam kesusahan. Ujian buat dia silih berganti datang menimpa dia. Terus nggak pernah berhenti. Sebagian orang, ana tuh pernah ditanya, Ustaz, kok Ustaz kayaknya santai saja? Nggak ada cobaan, nggak ada musibah ini itu. Subhanallah jemaah. Ada seorang anak disebutkan Dzulqarnain. Dalam sebuah riwayat itu Dzulqarnain. Ibunya Dzulqarnain itu kesusahan ditinggal mati oleh salah satu anaknya. Susah banget dia. Akhirnya Dzulqarnain kirim surat kepada ibundanya. Dia mengatakan, ya Ummah, tolong engkau undang orang kampung. Bikin makanan buat mereka. Bikin makanan. Bikin makanan yang enak, kumpulin semuanya. Lalu engkau berdiri. Mengumumkan kepada mereka. Engkau katakan, gak boleh makan kecuali orang yang tidak punya musibah. Tidak boleh menikmati hidangan ini kecuali orang yang tidak punya masalah. Baru boleh makan. Semua undangan tidak ada yang makan. Supaya kita tahu ya. Kita kadang-kadang di tempat ini ketawa, tersenyum. Seakan-akan gak ada masalah di hidupan ini. Tapi ketika antum pulang sampai rumah, ya Allah, kontrakan belum bayar, ya Allah. Orang nggak tahu jemaah. Kalau antum kontrakan belum bayar, masa antum mau cerita? Bapak-bapak, saya ini kontrakan belum bayar. Enggak. Antum di sini ketawa, tersenyum. Wallahi sahih jemaah. Allah sudah tetapkan di sini. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Susah payah kondisi manusia itu. Dan memang ini ketentuan sebuah ujian jemaah.
Orang yang ingin meraih sesuatu yang agung harus melewati. Apakah setelah mati dia kemudian santai, tenang? Enggak. Ada mungkar dan nakir. Ada dhammatul qabr. Kuburan yang menyempit. Yang kemudian membuat tubuh ini akhirnya sakit di sana. Kemudian setelah dikubur langsung bisa masuk surga? Enggak bisa. Nungguin lama. Bagaimana orang mukmin yang masuk ke kuburannya ketika ditampakkan kepada dia surga? Apa kata dia? Rabbi aqimis sa'ah. Wahai Rabbku, bangkitkan kiamat. Rabbi idzanli, izinkan aku untuk memberikan tahu kepada keluargaku. La. Istri, 6, kau tidur dulu sini. Belum waktunya. Perjalanan panjang. Keluar dari kuburannya langsung masuk surga? Tidak. Falak, Allah mengatakan laqad khalaqnal insan fi kabad. Terus keluar dari kuburannya menuju ke padang mahsyar nanti. Ada matahari yang mendekat menuju kepada telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Dari sana langsung masuk surga. Menuju kepada timbangan, hisab, langsung masuk surga. Tidak, ada kegelapan nanti. Setelah ditimbang amal perbuatan itu ada kegelapan, gelap gulita. Wa man lam yaj'alillah lahu nur fama lahu min nur. Gelap gulita manusia berjalan. Semua pakai cahaya dengan amalannya. Di antara amalan yang mendatangkan cahaya kelak jamaah, basyiril masya'ina fi dhulumati ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira tuh kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan malam menuju masjid dengan cahaya yang terang pada hari kiamat. Kita berjuang mau datang ke masjid. Sekaranglah kita dengarkan kajian ini. Apa antum tidak berjuang? Sebagian berusaha untuk membuka matanya. Sebagian kadang kala nggak kuat taruh ininya. Nggak Ustaz, anak tetap khusyuk Ustaz. Wallahi jamaah. Seperti itu perjuangan. Di dunia dan ketika orang menuju ke padang mahsyar. Terus perjuangan itu. Oleh karena itu, Imam Ahmad ketika ditanya, ya Imam matar roha. Wahai Imam, kapan istirahat? Fi awwali qadamin tada'uha fil jannah. Jadi kalau antum merasa susah, capek, ada yang lebih susah dari ini nanti. Maka kita harus berjuang. Kapan istirahat? Ketika engkau meletakkan kakimu di surga, istirahat. Sebelum itu, fi kabad. Terus kita akan berjuang. Lalu Allah mengatakan, ayahsabu an la yaqdira alaihi ahad. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tidak ada seorang pun yang berkuasa atas dirinya? Dia bebas bertindak apa-apa tanpa ada yang menghukum dan memberikan sanksi kepada dia. Semena-mena dia bertindak. Disebutkan bahwa ayat ini turun. Ibn Ashur menyebutkan tentang beberapa tokoh yang menjadi penyebab turunnya ayat ini. Tapi dia mengatakan nggak ada dalil yang menguatkan semuanya. Ada yang mengatakan kalau tokoh yang dimaksud itu adalah Abul Ashaddain Al-Jumahi. Dia ini orang yang kuat, kaya raya, gagah perkasa, ditakutin di kota Mekah. Dia itu kadangkala kakinya menginjak di atas kulit sapi atau kulit onta yang sudah dilebarkan gitu. Kemudian dia suruh 10 orang untuk menyeret dia dari atas kulit itu. Wallahi dia tidak bergerak 10 orang. Yang terjadi kulit itu malah merotol dan dia tidak bergerak sama sekali. Kuat sekali orang ini. Tapi di mana kisah dia? Nggak ada. Hilang di telan sejarah. Tapi Allah menyebutkan kepada semua manusia sebenarnya, orang-orang yang kafir, yang mereka bertindak semau mereka. Mereka mengira tidak ada yang bisa berkuasa atas dirinya, memberikan sanksi kepada dia. Yaqulu ahlaktu malan lubada.
Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Lubadah, harta yang bertumpuk-tumpuk. Untuk apa? Untuk menolak dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Untuk menghalangi manusia dari mendengarkan kebenaran. Kita harus tahu bahwasanya orang-orang kafir itu berusaha untuk membendung dakwah Islam ini. Sampai hari ini. Iya. Jadi manusia-manusia yang mengeluarkan hartanya untuk membendung dakwah ini, apakah dia mengira Allah tidak mampu memberikan sanksi kepada dia? Yaqulu ahlaktu malal lubada. Kemudian ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah dia mengira tidak ada seorang pun yang melihat dia? Berapa jumlah harta yang dia infakkan? Secara umum jamaah, tidak sedikit manusia yang beli tiket menuju ke neraka dengan duitnya. Dia punya duit, dia gunakan untuk kemaksiatan. Dia berpikir tidak ada yang melihat dia ketika dia melakukan kemaksiatan. Allah jamaah. Sehingga hartanya dinafkahkan ke jalan-jalan yang tidak benar. Na'udzubillah min dzalik. Lalu Allah sebutkan agar manusia ini sadar bahwa dia adalah makhluk yang diciptakan. Dia tidak menciptakan dirinya sendiri. Maka Allah mengatakan, alam naj'al lahu 'ainain. Kedua mata yang dengannya dia bisa melihat. Siapa yang bikin? Bukankah kami, kata Allah, yang menciptakan bagi dia dua mata dengannya dia bisa melihat? Kita ini kadangkala jamaah bekerja dengan fasilitas dari Allah Jalla Jalaluh. Digaji kecil. Makanya seharusnya kita itu digaji yang besar sekali. Berapa perusahaan harus membayar dua bola mata kita? Kalau dipikir, mas saya ini kerjanya pakai dua bola mata, berapa akan dibayar? Kalau satu bola mata saya rusak, saya nggak bisa melihat, perusahaan mau ganti berapa? Apa yang dilakukan perusahaan? Antum dirumahkan. Karena fasilitas dari Allah tidak bisa dipakai. Mereka hanya memanfaatkan fasilitas dari Allah. Kita pun harus tahu, ini yang kasih Allah bukan perusahaan. Jangan sampai ketaatan kita kepada perusahaan, kepatuhan kita kepada kantor melebihi kepatuhan kita sama Allah. Perusahaan hanya kasih mobil sama antum. Dan juga nggak boleh dibawa mudik mobilnya. Iya kan? Kasih mobil, nggak boleh mudik pakai mobil. Tapi antum bisa lebih taat kepada perusahaan daripada kepada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian Allah sebutkan tentang nikmat yang Allah berikan. Walisanan wa syafatain. Allah berikan lisan dan dua bibir. Allah tidak hanya menyebutkan lisan, tapi Allah sebutkan dua bibir. Karena yang membuat kita sempurna berbicara itu lisan dan dua bibir. Antum bisa lihat orang yang lahir sumbing. Hendaklah kita mensyukuri nikmat Allah jamaah. Dan bersyukur bahwasanya Allah telah menyelamatkan kita dari bala itu. Orang yang dilahirkan sumbing. Bisakah dia berbicara dengan baik? Antum tidak akan bisa mendengar suaranya dengan baik. Makanya dia harus melakukan operasi langit-langit mulutnya. Operasi bibirnya. Kita nggak bersyukur dengan lisan kita. Kadangkala kita masih mengatakan ucapan yang buruk. Gigi kita tertutupi dengan lisan kita. Coba dengan bibir kita, Afan. Gimana kalau bibir atas antum, bibir antum cuma satu. Yang bagian bawah saja. Gimana rupa antum? Bibir atas nggak ada. Maka jemaah, kita kadang-kala tidak akan merasakan sebuah nikmat kecuali kalau kita kehilangan nikmat tersebut. Sebelum nikmat itu hilang, syukuri nikmat tersebut. Allah sebutkan kita yang kasih sama dia. Kok dia mengatakan ada yang mampu berkuasa atas diriku, dia semena-mena bertindak. Tuh kedua mata dari mana? Kalau Allah cabut, naik motor, tabrakan, buta selama-lamanya, bisa apa itu? Tidak bisa berbuat apa-apa. Wahadainahun najdain.
dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Dua jalan. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Allah mengatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman silahkan. Nih jalannya kayak gini nih, udah jelasin. Yang mau kufur monggo. Silahkan. Jadi hidup ini pilihan. Dan Allah sudah kasih pilihan. Orang yang mau mudik kita lihat ya. Kita contohnya mudik terus. Karena sudah banyak yang mau mudik dan sebagian sudah sampai Jember. Itu dikasih pilihan. Jalan alternatif nih jalannya. Antum mau kemana? Mau ke Sumatera, jangan lewat Banyuwangi. Nggak sampai Sumatera antum. Nggak apa-apa. Ana pokoknya mau jalan sini. Ya, fadol. Masa mau dilarang? Polisi ngelarang. Antum mau ke Sumatera, nggak boleh lewat sini. Mungkinkah polisi mengatakan itu? Katanya silahkan. Nggak, ana pokoknya mau ke Sumatera lewat Bali. Oh iya silahkan. Sudah naik mobil dia. Kira-kira nyampe nggak ke Sumatera jemaah? Sampai ke pelabuhan Gilimanuk. Nyambung lagi ke Padangbayi. Nyambung lagi ke Lombok. Tanya, Pak, di mana Sumateranya Pak? Loh, Bapak salah jalan gitu dia. Enggak, saya mau lewat sini yang penting. Ya sudah silahkan. Nyebur laut sana sudah. Wallahi saya, orang itu hidup ini pilihan. Allah mengatakan wahadainahu najdain, kita kasih kepada dia. Faja'alnahu sami'an basira. Disebutkan di surat Al-Insan. Apa kata Allah? Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kufura wa imma kafura. Allah kasih petunjuk. Mau bersyukur fadhal. Mau kufur monggo. Tapi Allah memberikan peringatan. Allah itu baik. Allah turunkan Al-Quran. Allah jelaskan. Terus dijelaskan berulang-ulang kali. Allah tidak akan memberikan siksa kecuali sudah diutus utusannya di sana. Wahadainahun najdain. Allah kasih kepada dia petunjuk. Dua jalan. Baik dan buruk. Falaqtahamal aqabah. Maka mengapa ia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sulit? Aqabah itu disebutkan adalah tariqun wa'irun sa'ab alal jabal. Orang tuh kalau mau masuk surga harus menempuh jalan yang sulit. Nggak mudah. Jalan yang mendaki di gunung. Tidak semua orang tahan jemaah. Apakah semua orang bisa naik ke gunung? Tahan naik gunung? Enggak. Sebagian di antara kita sampai saat ini belum pernah mendaki gunung. Ana bisa rasakan ketika kita lulus pondok dulu, kita mau naik ke gunung Kawah Ijen jemaah. Kita bawa jerigen air. Karena mikir di atas, waduh berat kata dia. Akhirnya karena jerigen airnya berat, apa yang kita lakukan? Kita minum di bawah. Ya sudah, berat kita mau bawa. Karena orang yang mau menaik ke sebuah gunung gak mungkin dia bawa barang yang banyak. Jalan itu sulit, berat, perjuangan. Makanan pun gak boleh antum bawa isi kulkas semuanya. Antum gimana mau bawa ke sana jemaah? Allah mengatakan falaqtahamal aqabah. Manusia itu mengapa dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sulit? Ingat semua jalan yang landai menuju ke bawah akhirnya adalah neraka. Karena Rasul SAW menyebutkan huffatil jannah bil makari. Surga itu dikelilingi dengan segala sesuatu yang gak disukai sama jiwa. Wa huffatin nar bisyahwat. Neraka itu dikelilingi dengan segala sesuatu yang syahwat kita condong ke sana. Jadi kalau syahwat antum mau jalan ke sana, oh bahaya sudah. Ini neraka nanti. Makanya kita sudah dikasih sama Allah, dikasih radar. Antum tahu radar? Iya. Ketika jalannya mudah, gampang. Aduh, neraka kayaknya ini.
Antum sudah bisa ngelihat. Kenapa? Kok kayaknya ana suka banget. Syahwat ana ada di sini. Orang yang suka ceramah umpamanya. Suka ceramah. Antum kenapa suka ceramah? Jangan-jangan cari popularitas. Jangan-jangan hanya mencari pengikut yang banyak. Mencari dunia, mencari duit. Hati-hati. Apapun yang ditempuh, kalau itu kok condong dengan syahwat antum, bahaya. Karena disebutkan orang itu akan menempuh jalan yang sulit kalau masuk surga. Ada sebuah riwayat Abu Darda. Ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dari hadis Tabrani dari Ummu Darda an Abi Darda. Suatu hari Ummu Darda ini berbicara kepada suaminya Abu Darda. Dia mengatakan, Abu Darda, engkau kan punya kedudukan di sisi Khalifah Muawiyah pada waktu itu di Damaskus. Kenapa engkau nggak minta seperti yang Fulan minta? Fulan kok dikasih sama Khalifah. Kenapa engkau tidak minta? Apa kata Abu Darda? Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna wara'akum aqabatan ka'uda la yajuzuhal muthqalun." Di depan kalian ada jalan yang sulit, yang terjal. Enggak ada yang bisa melewatinya kecuali orang-orang yang bawaannya ringan. Kalau bawaannya berat, enggak nyampe dia nanti. Di riwayat lain Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "La yanju minha illa kullu mukhifin." Nggak ada yang bisa selamat dari jalan yang terjal itu kecuali orang yang bawaannya sedikit. Artinya kita juga jangan terlalu banyak-banyak menumpuk dunia. Beli ini, beli itu berat jamaah. Antum takut nggak nyampe nantinya. Karena memang Rasul Allah Jalla ketika menyebut aqabatan al-aqabah. Apa sih al-aqabah itu? Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah engkau apakah jalan yang mendaki dan sulit itu? Yang pertama adalah fakku raqabah. Membebaskan budak dari perbudakan. Di masa Nabi SAW perbudakan ada, tapi Islam datang untuk membebaskan perbudakan. Berapa banyak kafarat itu dengan membebaskan budak. Tapi nggak harus antum nunggu melakukan dosa baru antum membebaskan budak. Jangan. Bebaskan budak. Antum punya rezeki, bebaskan budak. Yang membebaskan budak yang beriman, Allah bebaskan dia dari api neraka. Dan itu memerlukan duit yang banyak jemaah. Manusia dijual pada waktu itu. Dibebaskan sama antum. Bagaimana hati antum? Beli budak 1 miliar. 100 dinar. 100 dinar itu berapa jemaah? 100 dinar 425 gram emas. Iya. Nah, antum beli segitu lalu dibebaskan. Sudah, saya bebaskan lillahi ta'ala. Hilang duit antum. Itulah salah satu jalan yang harus dilewatin menuju surga. Yang kedua, au it'amun fi yaumin dhi masghobah. Islam datang untuk mengentas dari kemiskinan nih. Atau memberi makan pada hari kelaparan. Pada hari kelaparan ketika harga makanan pokok tinggi. Antum kasih makan cuma-cuma. Di surat yang sebelumnya, di surat Al-Fajr, Allah sebutkan bagaimana kecintaan manusia kepada harta. Bagaimana mereka wala tahadduna ala ta'amil miskin. Kalian enggak suka berbagi. Nggak suka ngajak orang untuk berbagi. Padahal itu jalan menuju surga. Mengeluarkan harta di jalan Allah. Dan itu bukti keimanan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wasodaqatu burhan. Sodaqah itu burhan. Burhan itu cahaya yang panas. Artinya kita dapat cahaya tapi panas. Berat kita mengeluarkan harta itu. Talha bin Ubaidillah itu orang yang dermawan sekali. Dermawan sudah. Pernah dia diriwayatkan dia punya harta, dapat harta 400.000 dirham.
Kira-kira 400 dirham itu kalau dibelikan kambing jamaah dapat berapa jamaah? Dapat 40.000. Iya, dapat 40.000 kambing. Kalau satu kambing 10, kalau satu kambing itu 10 dirham. Anggap 1 juta. Berapa duit dia? 40 M. Dalam sebuah riwayat disebutkan dia keluar masuk rumahnya bingung. Tanya sama istrinya, kenapa engkau? Anak kepikiran sama fulus yang baru datang. Keuntungan dia tuh. Halal dia dapat itu. Tapi tetap jadi beban buat dia. Apa kata istrinya? Bang, kalau engkau memang pusing, sudah. Hilangkan pusingmu. Gimana caranya? Sudah kau bagikan duitnya. Duduk Tolha bagi duitnya. Kirim ke fulan, kirim ke fulan, kirim fulan. Duitnya habis, tidur enak dia. Ketika ditanya Tolha ini, gimana kau bisa baik banget sama orang? Bisa berbagi dengan mudah. Kata Tolha bin Ubaidillah, inna lanajidu ma yajiduhul bukhala fi nufusihim. Kita ini sama mendapatkan beban seperti beban yang ada pada diri orang-orang yang pelit dan bakhil. Sama ada di diri kita itu. Sayang sama harta kita ada. Walakinnana natasabbar. Tapi kita ini berusaha sabar. Sabar. Jangan dipikirkan dia gak suka sama harta. Abu Darda gak suka sama harta. Suka mereka. Tapi mereka bersabar kenapa? Di depan ini ada jalan yang sulit. Gak akan melewatinya kecuali orang yang bawaannya sedikit. Kenapa kita bawa yang banyak? Ya udah dibagikan. Supaya kita bisa sampai. Seperti orang yang mau naik ke bukit. Umpamanya dia naik ke bukit bawa beras 1 kintal. Bawa minyak mamanya 20 liter. Kira-kira nyampe gak ke bukit dia? Coba berasnya dibagikan ke sana. Minyaknya dibagikan. Jalan cepat dia jemaah. Sampai ke bukit. Dia bawa bekal secukupnya. Dia bawa anak mau 2 hari di sana butuh berapa lama tuh? 2 hari ya butuh 1 kilo beras. Cukup 1 kilo aku makan 2 hari. Atau 3 hari 1 kilo. Ya sudah bawa. Kenapa harus bawa 1 kintal antum? Au it'amun fi yaumin dhi masghabah. Siapa yang dikasih makan? Yatiman dha maqrabah. Kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Dulu jemaah tidak ada panti asuhan. Jadi yang merawat anak yatim siapanya? Biasa siapanya? Siapa biasanya? Kerabatnya. Yang merawat anak yatim itu pamannya, bibinya. Itu yang bertanggung jawab. Jadi sejatinya anak yatim itu kalau ayat ini dipraktekkan gak ada yang terlantar. Kenapa seperti itu? Wallahu a'lamnya. Ana memandang secara umum bahwasanya di setiap satu keluarga selalu ada saja satu yang sukses. Mesti ada di keluarga itu satu yang sukses lah. Di sini kewajiban dia menyambung silaturahim. Wajib silaturahim itu jamaah. Bukan sunnah. Wajib. Tapi kewajiban itu bertingkat-tingkat. Maka ketika semua kerabat itu mempedulikan kerabatnya, insya Allah kemiskinan itu bisa dientas. Tapi yang banyak, yang sukses ini gak peduli sama keluarganya. Wallahi syama. Ana ada seorang mahasiswa. Ana tahu mahasiswa ini punya kerabat yang kaya raya. Tapi dia gak dipedulikan sama kerabatnya. Bahkan kita dari SD yang berusaha mencarikan orang tua asuh buat dia. Subhanallah, kemana mereka? Lupa dengan ayat ini. Seharusnya mereka peduli dengan anak yatim, dengan kerabat mereka yang masih ada hubungan kerabat dengan mereka. Au miskinan dza matrabah, atau kepada orang miskin yang sangat fakir. Matrabah itu dari kata turab, artinya tanah. Orang miskin yang seakan-akan sudah nempel sama tanah hidup. Tidur nggak bisa di atas ranjang sudah. Tidur di atas tanah mungkin. Berapa banyak debu yang menempel sama dia. Kita harus peduli sama dia jemaah. Allahumma rahamna ya Rabb. Allahumma rahamna ya Rabb. Ada seorang perempuan di sini jemaah, di Jember ini. Anak kemarin dikasih tahu istri anak malu dengar cerita istri anak. Kemarin anak naik mobil, ada yang lihat seorang itu dinaikkan beca. Sakit kondisinya orang itu.
Anak kondisi ngebut. Istrinya ngelihat, "Bang, abang tahu bang, kalau ada Fulanah ketemu sama orang kayak gini, dia berhenti bang. Dia berhenti, diberhentikan orang itu, kasih duit sama dia, lalu dia tanya, Bapak rumahnya di mana? Rumahnya di sini. Oh iya pak, makasih. Pergi perempuan ini. Besok dia berangkat ke sana bawa beras, bawa apa ke sana jemaah. Ana wallahi subhanallah. Ada orang-orang seperti itu. Yang dia tidak memberhentikan atau dia tidak terus berjalan seakan-akan nggak tahu dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Kita kadang-kala hidup seperti itu, jemaah. Bahkan gaya hidup yang ada sekarang ini memang memisahkan orang kaya sama orang miskin. Dipisahkan. Sehingga orang kaya hanya peduli dengan kekayaannya. Dan dia akhirnya jadi orang-orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka ingat, au miskinan dha matrobah. Ambil pelajaran dari perempuan tadi jemaah. Kalau antum melihat pemandangan di jalan yang melihat orang yang hidupnya parah, antum naik kendaraan, berhentilah. Berhentikan orang tersebut. Kalau antum punya rezeki, kasih rezeki dan tanya di mana rumahnya, Pak. Minta alamat dia. Nanti satu saat antum punya rezeki, antum tahu di mana antum bisa berbagi dengan mereka. Allah katakan sulit memang. Berat. Ya itu jalan menuju surga. Perlu kita memang berhenti sejenak, mengeluarkan sedikit harta kita buat mereka. Tsumma kana minal ladzina amanu. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman. Saling berpesan, wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marham. Jadi ada 4 hal yang harus dilakukan bagi orang yang ingin melewatin jalan yang terjal. Yang pertama adalah fakku raqabah, membebaskan budak. Yang kedua, memberikan makan pada hari kelaparan. Artinya kalau bukan hari kelaparan, mereka bisa cari makan sendiri. Yang ketiga, tsumma kana minal ladzina amanu. Dia termasuk orang-orang beriman. Ini syarat mutlak. Syarat mutlak orang berbuat baik adalah beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kalau ada di Mekah ada orang-orang kaya raya yang suka berbagi, ada kafir mereka. Tapi mereka tidak beriman, maka tidak dapat apa-apa. Pernah Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ara'aita ibn Jad'an? Bagaimana pendapatmu tentang Ibn Jad'an? Dia orang yang suka berbagi. Dia kalau nyembelih jamaah buat tamunya, kadangkala tamunya satu disembelihkan 1 ekor onta. Orang baik sekali. Kadangkala dia motong beberapa ekor onta, itu ditaruh di padang pasir. Dia kasih makan binatang-binatang buas." Ditanya sama Aisyah radhiyallahu taala, "Ama yanfa'uhu ma yaf'aluhu?" Apakah yang dia lakukan itu tidak bermanfaat buat dia? Katalah. Kenapa? Karena dia tidak pernah berdoa mengatakan, "Rabbi najjini yaumaddin." Ya Allah, selamatkan aku pada hari pembalasan. Enggak pernah. Artinya dia orang kafir. Tidak beriman dengan Allah dan hari akhir. Terus kenapa dia berbuat baik? Pencitraan. Iya. Jadi kalau ada orang kafir berbuat baik, tidak beriman dengan adanya Allah dan hari akhir, mungkinkah dia berbuat untuk masuk surga? Enggak, ria aja. Ria aja. Antum lihat kadangkala ya ada orang-orang kafir yang nyumbang 1 miliar, nyumbang 10 miliar, enggak beriman. Dan dia orang kafir fasiqah lagi. Orang kafir yang banyak dosa. Hanya untuk mendapatkan syutingan kamera. Telah menyumbang sekian, nyumbangan sekian. Ustaz tahu dari mana? Mungkin dia ikhlas lillahi ta'ala. Dari mana? Orang kafir jelas-jelas. Mereka tidak beriman. Maka tu Ibn Jad'an, kata Nabi SAW, gak mungkin dia akan bermanfaat. Dia hanya akan mendapatkan manfaat di dunia, di akhirat gak dapat apa-apa. Dia akan dapatkan pujian di dunia, dihargain di dunia, dihormatin di dunia, di akhirat lah. Itu yang ketiga. Membebaskan budak, berbagi makanan pada hari kelaparan. Yang ketiga, beriman. Yang keempat, watawasau bis sabri, watawasau bil marhamah. Mereka adalah orang-orang
yang saling berpesan untuk bersabar. Jadi jamaah, orang beriman itu selalu ngomong sabar mas. Sabar mas. Oh ini orang beriman. Tapi kalau ada orang mengatakan, mas kenapa gak balas dendam? Waduh. Antum beriman enggak? Beriman watawasau bisober. Kalau ada orang kena musibah sabar. Sudah bismillah. Dunia ini memang kayak gini. Watawasau bil marhamah. Saling berpesan untuk berbuat baik. Orang-orang kafir pesannya bukan untuk berbuat baik. Mereka berpesan agar orang tidak bersedekah. Ada apa bersedekah? Anut imuman law yasha Allah at'ama. Kalau Allah mau kasih makan, Allah kasih makan mereka. Sudahlah. Gak usah urusan sama mereka. Ada yang seperti ini. Tapi orang beriman tidak. Mereka watawasau bis sabri, watawasau bil marhamah, ulaika ashabul maimanah. Mereka adalah golongan kanan. Yang akan mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya. Maka kita tahu apa yang akan mereka dapatkan. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Akan dikatakan kepada orang-orang yang di kanan yang dapat kitab dengan tangan kanannya ini, silahkan engkau makan. Silahkan engkau menikmatin karena apa yang kau kerjakan di hari-hari yang lalu. Jemaah. Ini tempat beramal. Al-yaum amalun bila hisab. Wa ghadan hisabun bila amal. Hari ini kita beramal, hisabnya besok. Besok kita dihisab, nggak ada lagi antum mau nambah amalan. Ya Allah, ana mati itu ya Allah, ninggalkan duit 2 miliar. Ana kepingin 1 miliarnya sodakoh ya Allah. Antum sudah mati. Bisa? Nggak bisa. Nggak bisa jemaah. Makanya orang kalau mau mati itu apa yang dia kata? Rabbi rji'un, ya Allah balikin aku ya Allah, aku ingin sodakoh. Aku ingin berbuat ini dan itu. Di surat apa jemaah? Allah mengatakan, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbi irji'un la'ali. Bukan yang itu jemaah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Tuh. Orang ini ketika mau mati atau ajal datang menjumpa dia, dia minta diakhirkan umurnya sedikit. Sedikit. Mungkin 2 menit, 3 menit lah. Atau 5 menit. Apa yang ingin dia lakukan? Dia ingin sholat? Dia ingin umrah? Dia ingin haji? Bukan. Dia ingin bersedekah. Itu aja. Sayang dia bekerja puluhan tahun mengumpulkan harta, mati ditinggal. Padahal ada kesempatan buat dia dapat pahala harta yang dia kumpulkan selama ini. Dia hanya ingin fa'asad. Aku ingin sedekah ya Allah. Maka sebelum hari itu datang, antum sedekah dulu. Karena yang ditekankan oleh Allah, fakku raqabah au it'amun yaumin dhi masghabah. Lalu bagaimana kondisi orang-orang kafir? Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah. Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, mereka adalah golongan kiri. Kafir dikatakan akan ada surga, nggak percaya sama surga. Dikatakan Allah akan melipat gandakan pahala, nggak percaya. Orang kalau kepingin kaya raya, ya udah kerja, yang giat. Masa sodakoh jalan menuju berkah di rezeki? Iya memang kayak gitu. Antum nggak percaya. Berusaha kerja iya, tapi sedekah juga jalan yang mendatangkan berkah di rezeki kita dan Allah akan menggantikan. Maka orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat Allah, tidak beriman dengan Al-Qur'an, tidak beriman dengan adanya hari akhir, maka mereka termasuk golongan kiri, alaihim narum mu'sadah. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Enggak ada jendelanya. Enggak ada ya lubang angin lah. Bisa ngeliat-ngeliat, nggak ada. Antum lihat penjara, orang masih enak.
Penjara itu kan pakai teralis, bukan ya? Pakai jeruji besi itu orang masih bisa pegang. Lihat orang lewat, Masya Allah. Mas. Bawa apa mas? Kalau ada orang lewat bawa makanan. Tapi bagaimana ada penjara yang tertutup? Nggak ada lubang anginnya. Ya, kalau itu di dunia mati satu orang. Iya di dunia mati, maka nggak ada. Itu penjara. Kita ingat kepada firman Allah, Yawma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad. Nggak ada azab seperti yang Allah berikan jamaah. Na'udzubillah min azabillah. Semoga Allah Jalla Jalaluh menyelamatkan kita dari azabnya, menjadikan kita orang-orang yang beriman, yang suka berbagi, yang suka saling menasehati. Karena orang beriman itu tidak mau baik sendiri jamaah, tapi dia ingin mengajak orang-orang di sekitarnya baik pula, bersama-sama masuk surga. Hadza wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.